teman-teman jurnalis Istana dan juga beberapa jurnalis yang pernah kontak dengan Menhub sudah berkumpul di sini, tetapi beberapa di antaranya sudah terlebih dahulu meninggalkan RSUP karena sempat tidak. Ya, itu tadi cerita sejumlah orang tentang bagaimana proses ketika mereka berusaha untuk dites COVID-19, dan yang akan langsung bercerita pengalaman di Mata Najwa adalah Fahri Muhtar yang 2 hari yang lalu sempat mengetes virus COVID-19 ini di salah satu rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Saya akan menyapa Fahri yang saat ini di rumah aja. Fahri, selamat malam. Malam, Mbak. Gimana kondisi kamu, Fahri? Kondisi saya belum stabil ya, Mbak. Dari makin kata masih sering batuk. Juga nafasnya masih belum stabil, masih suka sesak nafas dan demamnya naik turun. Kadang demam ringan, kadang demamnya tidak ada. Oke, status kamu sekarang itu sudah suspek, sudah positif atau bagaimana status kamu? Menurut tim dokter, saya itu suspek PDP, pasien dalam pengawasan. Oke, apakah memang kamu pernah ada riwayat bertemu atau kontak dengan yang sudah positif corona? Iya, jadi tanggal 6 sampai tanggal 8 itu saya ada acara di Kota Tua, itu menginap di penginapan dan memang ada kontak dengan para WNA secara tidak langsung karena kami menggunakan alat makan yang sama. Piring, gelas itu kan barengan sharing. Sama tanggal 8-nya juga saya ikut International Women's Day di Monas. Oke. Yang saya nggak tahu kiri kanannya gimana dan riwayat kesehatan mereka gimana. Oke, saya ingin tahu, jadi kamu pertama kali mengetes itu datang ke rumah sakit, bagaimana prosesnya, ceritanya, sampai kemudian kamu sekarang ada di rumah lagi? Oke, jadi tanggal 11 itu saya mulai pasang gejala. Karena tidak membaik, hari Jumat saya putuskan untuk ke puskesmas kecamatan. Di sana diberikan obat paracetamol, salbutamol, Glyceril, dan kata dokternya kalau tidak membaik juga silakan langsung hubungi 112. Karena sampai hari Minggu kondisi tambah parah dan batuknya terus-terusan dan saya semakin sulit untuk bernafas, akhirnya saya ke rumah sakit rujukan berdasarkan arahan dari 112. Itu. Sampai sana itu udah sore sih, langsung ditangani di IGD karena saya butuh oksigen untuk bernafas. Setelah saya lebih stabil, baru dokter bertanya apa keluhannya, bagaimana riwayat perjalanannya. Setelah itu diputuskan untuk cek ronsen. Setelah ronsen dibawa ke ruang dekontaminasi, ruangannya tertutup banget. Terus di ruangan itu ada 3 kasur dan 2 pasien dengan kursi roda. Jadi 3 pasien di kasur, 2 pasien itu di kursi roda. Dan semuanya itu batuk. Tapi baru gejala batuk, belum ada dinyatakan sebagai suspek corona. Baru setelah sekitar 1-2 jam, tim dokter menyatakan bahwa saya terkena bronkitis dan saya adalah suspek corona. Tapi di sini ada kesimpang siuran informasi. Jadi sebelum saya masuk ruang isolasi itu dari pihak dokter ada informasi yang tidak konsisten. Jadi awalnya saya dikatakan saya bisa langsung pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Oke. Setelah itu dikatakan bahwa saya bisa ke rumah sakit rujukan lain dengan menggunakan kendaraan umum atau taksi online. Setelah itu dibilang lagi bahwa saya harus ada di ruang isolasi di rumah sakit tersebut sampai dapat kamar di rumah sakit itu atau rumah sakit lain. Karena seluruh rumah sakit rujukan di Jakarta itu kamar isolasinya penuh. Kamu disuruh naik taksi online untuk ke rumah sakit lain, padahal sudah disebut suspek corona? Tadinya, tapi informasi itu hanya diralat oleh pihak rumah sakit. Oke. Katanya harus standby di ruang isolasi sampai dapat kamar. Untuk ruang isolasi sendiri kondisinya itu ada 6 orang termasuk saya, 3 orang di kasur, 3 orang di kursi roda. Padahal ruangan itu propernya hanya untuk 2 orang saja. Jadi sudah tidak ideal, tidak ada jarak yang ideal antara sesama pasien suspek corona dan juga tidak ada pembatas. Berapa lama jadi, Fahri, berapa lama jadi kamu ada di ruang isolasi itu?
di ruang isolasi kurang lebih sama semalaman, dari hari Minggu malam sampai hari Senin siang. Oke. Cuman ketika hari Minggu malam, ketika tengah malam jam 12 sampai jam 1, 2 di antara kami dirujuk ke rumah sakit yang lain. Jadi sisa 4. Oke, dan kamu di ruang isolasi itulah kemudian kamu dites swab COVID-19. Iya, betul. Oke. Hasilnya sudah keluar belum? Belum. Hasilnya dijanjikan itu 3 hari setelah tes swab yang kedua. Paling cepat. Berarti hari Jumat paling cepat. Tapi saya hanya akan dikabari jika saya positif. Jadi jika saya positif, saya akan dikabari dan dijemput. Tapi jika saya negatif, saya tidak akan pernah dikabari. Jadi kalau saya negatif, jadi saya nggak pernah tahu statusnya gimana. Jadi kamu semalaman di ruang isolasi, terus kemudian kamu langsung disuruh pulang saja begitu oleh rumah sakitnya? Iya, langsung pulang. Saya naik taksi online, pulang ke rumah. Dan sekarang instruksinya apa? Kamu disuruh isolasi diri, disuruh karantina atau bagaimana? Disuruh karantina mandiri aja di rumah. Tapi walaupun saya dinyatakan tadi bronkitis, saya tidak pernah mendapatkan berkas kesehatannya. Jadi saya nggak pernah tahu hasil darahnya gimana, ronsennya gimana, selain berdasarkan keterangan lisan dari dokter. Oke, jadi sekarang posisi kamu menunggu di rumah sampai kemudian nanti dikabari kalau positif, kalau negatif tidak akan ada kabar sama sekali. Oke, baik. Fahri, terima kasih sudah bergabung dari rumah ke studio Mata Najwa. Semoga Fahri sehat-sehat, semoga hasilnya negatif dan semoga semua keluarga juga sehat. Terima kasih ya Fahri. Amin, ya. Baik, saya ingin ke Pak Abed Nego. Bang Nego masih bersama Mata Najwa, Bang Nego? Iya, masih. Baik, Bang Nego, saya ingin minta tanggapan Anda. Tadi Dr. Aman mengatakan banyak yang seharusnya bisa dilakukan lebih. Kemudian dari koalisi masyarakat sipil juga menyesalkan tindakan kebijakan negara yang disebut tidak komprehensif. Apa tanggapan Anda, Bang Nego? Ya, tanggal 13 Maret yang lalu Presiden sudah mengeluarkan kepres yang itu bekerja untuk lebih luas di tingkat kementerian lembaga, dan dalam waktu 1 hari selanjutnya Pak Doni selaku kepala gugus tugas itu juga mengumpulkan banyak pihak, termasuk juga ada Pak JK dan para aktor-aktor penting lainnya termasuk organisasi masyarakat sipil untuk segera melakukan konsolidasi bagaimana mempercepat respon terhadap di masyarakat. Kemudian juga kalau kita lihat di hari kedua juga langsung juga bagaimana kami menyiapkan rencana operasi, dan kemudian di hari ketiga sudah ada arahan lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota. Nah, kalau dilihat memang di dalam proses ini, apa yang disampaikan tadi, kami juga menerima laporan-laporan banyak sekali terkait dengan bagaimana ada begitu banyak gap yang harus diisi di lapangan, termasuk juga bagaimana kebutuhan terkait dengan perlengkapan alat pelindung diri, seperti yang disampaikan oleh dokter tadi. Nah, semua ini memang di dalam proses untuk segera bisa diberikan dukungan yang penuh bagaimana ujung tombak kita, yaitu tenaga-tenaga medik kita, termasuk dokter di dalamnya, itu memang mendapat dukungan yang cukup dari baik pemerintah daerah melalui gugus tugas daerah, dan bagaimana juga pusat mendukung kerja-kerja di tingkat daerah. Bang Nego, yang jelaskan WHO merekomendasikan 3 hal yang perlu dilakukan oleh negara, belajar dari negara-negara yang lain. Karantina, tes secara massal, kemudian juga social distancing yang betul-betul berjalan. Dari 3 ini, mana yang secara jujur Anda lihat memang bisa dilakukan negara? Kalau kita lihat itu yang pertama itu social distancing itu memang bisa dilakukan, hanya beberapa pertimbangan yang belum optimal, tapi kita lihat ada perkembangan yang makin positif di mana makin banyak kantor-kantor sudah bisa beradaptasi dengan arahan dan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Memang waktu di awal itu agak sulit karena banyak sekali misalnya perusahaan-perusahaan itu belum bisa menemukan pola ritme kerja yang bisa cocok untuk bagaimana terjadi social distancing itu. Kemudian yang berikutnya, pemerintah tentu seperti diketahui sudah mengeluarkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu di mana kami juga, saya dan teman-teman yang lain, itu juga sudah mulai berbagi kerja dari rumah, kecuali memang untuk kami yang di struktural, sebagai deputi tentu harus masuk terus setiap hari. Nah, terkait dengan yang rapid test, yang terkait dengan tes secara massal, seperti diketahui juga memang kan diawali dengan desentralisasi lab yang akan semakin banyak,
dan kemudian juga untuk bagaimana tes itu diperluas. Memang sebagai catatan buat kita bahwa kita sebagai negara yang belakangan juga itu juga sedang berebut sumber daya yang ada dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan negara-negara lain. Dan kita tahu juga memang misalnya seperti Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan ekspor bahan baku termasuk juga masker, disinfektan dan lain sebagainya. Nah, ini terus kita eskalasi bagaimana dukungan dan perubahan di lapangan itu bisa terjadi. Baik, Bang Abed Nego, terima kasih waktunya sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Bang Nego. Baik, teman-teman pemirsa, saya akan break. Setelah ini kita akan kembali, saya akan berbincang dengan sejumlah kepala daerah. Kita akan tahu apa langkah konkret yang dilakukan kepala daerah, terutama di Jakarta. Setelah pariwara, tetap di sini.